Hi guys, welcome back to my channel. It's Numi here. Jadi di video kali ini aku mau ceritain tentang culture shock aku selama kuliah di Turki. Nah, jadi BTW aku sekarang mau jalan 3 tahun. Entar bulan September nanti tanggal 15 itu pas banget 3 tahun aku tinggal di Turki. So, lebih kurangnya aku udah tahu banget gimana sih perbedaan culture antara di Indonesia dan juga di Turki. Nah, perbedaan itulah yang membuat aku shock pada awalnya ketika aku sampai di Turki. So, buat kalian yang mau tahu informasinya, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. So, yang pertama itu, mereka itu punya budaya makan nasi ditemani sama yogurt. Bayangin guys, nasi terus nanti pakai yogurt. Nah, yogurtnya itu plain gitu, nggak ada rasanya. Buat mereka itu jadi menambah nafsu makan gitu, soalnya kan plain ya rasanya. Di sini tuh nasinya itu kayak ada asin-asinnya gitu, soalnya mereka tambahin garam dan juga mentega, jadi teksturnya itu jadi lebih lengket dan juga berminyak. Nah, itu tuh mereka netralin sama yang namanya yogurt. Tapi sampai sekarang aku nggak bisa banget makan nasi pakai yogurt gitu. Nah, itu aku nggak tahu kenapa, tapi sampai sekarang lidahku masih belum terbiasa untuk cobain hal-hal yang kayak gitu. Dan yang kedua, itu berhubungan sama yang makan nasi pakai yogurt tadi. Nah, bedanya kali ini mereka itu makan terus habis itu minum yang namanya airan. Nah, airan ini itu terbuat dari susu ditambah garam. Kalian nggak salah lagi, garam ditambah di dalamnya, jadi ada rasa-rasa asinnya gitu susunya. Dan pertama kali aku datang ke sini tuh aku nggak suka banget sama yang namanya airan. But right now aku suka banget sama yang namanya airan. Setelah makan itu kayak rasanya tuh lebih seger gitu kalau minum airan gitu. Tapi waktu itu aku emang nggak suka banget, tapi nggak tahu kenapa aku suka semenjak di sini. Setelah makan yang asin-asin terus minum airan itu jadi lebih seger, terus jadi nambah nafsu makan gitu. Orang sini biasanya kalau habis makan durum yang biasanya orang Indonesia bilangnya itu kebab, mereka tuh habis makan itu mereka biasanya minum airan. Terus ada yang ekmek arase, itu tuh yang di dalamnya itu ada daging ayam atau daging sapi. Nah, mereka biasanya kalau habis makan yang asin-asin minumnya itu airan. Kalau kita kan biasanya kalau makan kayak misalnya yang asin-asin makanan berat itu biasa kita minum es teh ya, atau kayak es jeruk, pokoknya kayak gitu. Nah, mereka itu budayanya itu minum airan. Dan yang bagusnya lagi, mereka itu kan kalau produk susu di sini tuh emang beneran susu, kayak nggak ada ditambah-tambahin pemanis buatan atau pengawet. Jadi mereka tuh emang real susu gitu, jadi mereka itu lebih sehat gitu pola makannya karena ada yogurt sama airan tadi. Culture shock aku yang ketiga itu, kalau nikah mereka itu ribut banget. Ribut yang aku maksudkan di sini itu ketika mereka ada dun atau pernikahan, itu tuh biasanya mereka itu diarak-arak pakai mobil gitu kan. Nah, mobilnya itu dihias gitu pakai pita-pita. Terus setelah mobil itu ada beberapa mobil yang ada di belakangnya, dan mereka itu menghidupkan klakson yang kayak tit-tit-tit, kayak semuanya itu ngidupin klakson. Bayangin guys, ada 6-7 mobil itu bunyiin klakson, dan gimana ributnya itu kalian harus tahu sendiri ketika kalian udah di sini. Itu tuh ribut banget, apalagi aku tinggalnya itu di Merkez atau di pusat kotanya, jadi kan setiap hari itu pasti ada aja satu orang dun gitu. Kalau di Indo kan aku nggak pernah ya dengerin kayak gitu. Kalau misalnya di budaya aku Minangkabau itu biasanya itu mereka tuh pakai gandang tambua gitu atau pakai talempong, jadi lebih enak didengar kan. Tapi kalau mereka di sini tuh lebih ke yang randomly hidupin klakson gitu. Dan itu tuh sangat ribut banget, apalagi aku nggak tahu sih kalau misalnya ada yang punya anak kecil yang lagi tidur, itu pasti mereka bakalan kebangun gara-gara ributnya itu. Tapi ada beberapa yang misalnya kalau mereka nikah ada yang mereka pakai alat musik gitu. Tapi biasanya kalau misalnya arak-arakan itu jarang banget yang pakai musik. Itu tuh biasanya mereka hidupin klakson untuk euforianya pernikahan gitu. Itu kurang make sense aja sih bagi aku. Terus selanjutnya berhubungan sama yang ribut tadi, di sini itu aku bingungnya ketika mereka lagi naik mobil
dan mereka hidupin musik itu kenceng banget. Saking kencengnya, kita itu yang lagi jalan itu kedengaran sama musik mereka. Kayak apa ya? Yang aku bilang tadi, aku di sini, misalnya aku tinggal di Merkes. Jadi itu kayak setiap hari itu ada aja mobil yang ngidupin musik sekenceng itu sampai kedengaran sampai kamarku ini gitu. Saking kencengnya itu, aku nggak tahu sih mereka tuh ngapain, apa tujuan mereka hidupin musik sekenceng itu, aku nggak tahu. Sampai sekarang aku masih mikir ini kenapa sih gitu. So next, nah ini yang paling buat aku kesel ketika lagi jalan di sini itu banyak banget orang yang ngerokok. Jadi bapak-bapak, even kayak perempuan, kayak cewek, terus yang pakai jilbab, yang pakai hijab kayak kita ini, itu tuh mereka di depan umum kan ngerokok gitu. Aku kan kalau di Indo misalnya ngelihat orang ngerokok, misalnya cewek itu pernah aku lihat, tapi kalau misalnya cewek berhijab terus dia ngerokok di depan pabrik itu aku nggak pernah ngelihat personally di Indonesia. Jadi pas sampai sini tuh aku kaget banget ketika teman aku dia itu ngerokok nyebat gitu loh. Dulu kalau misalnya kalau di Turki itu kan biasanya kalau kita lagi mola atau istirahat itu kan ada ya kayak 10 menitan, dan istirahat mereka tuh kayak banyak banget itu, istirahat 10 menit terus mereka tuh kayak harus keluar gitu. Kalau kita kan kalau lagi istirahat ya kalau 10 menit itu ya di dalam kelas aja ya. Tapi kalau mereka tuh kayak harus pada keluar gitu, ngirup udara segar terus nyebat gitu. Dan itu aku shock banget sih pas awal-awal di sini. Even kayak ibu-ibu itu juga mereka nyebat gitu di depan umum. Terus yang kurang enaknya lagi ya, maksudnya yang agak risihnya lagi ketika kita lagi lewat itu tuh kan pasti asapnya itu kan kita jadi terhirup ya, otomatis kita jadi perokok pasif gitu. Kita kena juga dampaknya, padahal kita cuman lewat, kita cuman jalan, tapi kita juga kena sama dampak dari asap rokok tersebut. Itu sih yang agak disayangin. Terus di sini tuh juga banyak banget orang yang buang puntung rokok itu sembarangan, jadi kayak hampir-hampir sama lah kayak di Indonesia. Dan itu sih disayangin banget gitu, padahal di sini tuh bersih gitu ya, tapi karena oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, mereka itu jadi ngerokok sembarangan, terus buang puntung rokok sembarangan. So buat kalian di sini kalau bisa ngehindarin jalan-jalan yang sekiranya itu banyak orang yang ngerokok gitu. Oke, next, selanjutnya mereka itu ngomong itu sweet banget. Nah, jadi kalian kalau misalnya di sini terus mereka tuh bilang tadi janum gitu, ya brum. Pokoknya yang ada MM di belakangnya itu kayak ada kepunyaan gitu ya, misalnya ya brum, bebeim, terus meleim. Pokoknya yang MM di belakangnya itu kayak punyaku gitu. Jadi misalnya kalau kalian digituin, kalian jangan baper guys, soalnya mereka tuh emang budayanya itu emang kayak gitu. Even kalau misalnya ada suami istri ya, aku pernah banget ngeliat gitu, mereka itu lagi ngomong gitu kan, terus ada temannya suaminya ini gitu, istrinya ini ngomong sama temannya suami ini, terus mereka pas ada di sela-sela pembicaraan itu mereka yang ceweknya ini bilang tapi jangan gitu, padahal di sampingnya itu ada suaminya gitu. Tapi kalau di Indo itu kan kayak iya sayangku gitu, kita tuh kan jadi kayak bingung ya. Tapi kalau mereka tuh biasa aja, be aja gitu, sampai-sampai yang kayak gitu tuh nggak mereka pikirin gitu, emang be aja gitu. Even ke stranger pun mereka janemin, kayak sayangin gitu, iya sayang gitu. Pokoknya kayak mulut mereka tuh manis banget gitu. Jadi buat kalian misalnya lagi tomer terus dibilang kayak tabi channel atau kayak gitu, jangan baper duluan, soalnya mereka tuh emang budayanya itu kayak gitu. Terus mereka kalau misalnya di jalan-jalan biasanya tuh ada amja, mereka tuh bilang kesem. Terus kalau cowok bilangnya olum, kayak anak laki-lakiku, anak perempuanku gitu ya. Jadi kayak emang di sini itu mereka itu budayanya itu emang kayak gitu. Kalau di Indo kan jadi lebih aneh ya kedengarannya kalau ada stranger yang ngomong sayang atau kayak anak perempuanku atau anak laki-lakiku gitu, jadi kayak agak aneh ya. Tapi kalau di sini tuh be aja. Buat kalian yang mau ke Turki nanti jangan shock,
Soalnya aku udah bilang dari awal, ini tuh emang budayanya tuh mereka kayak gitu. Selanjutnya, kalau misalnya di Idul Fitri atau Idul Adha, di sini itu jarang banget aku bisa sholat, malah nggak pernah aku sholat di masjid. Jadi euforianya lagi Idul Fitri atau Idul Adha tuh kayak ya be aja gitu, kayak hari-hari biasa. Kayak mereka tuh nggak se-excited itu untuk ngerayainnya gitu. Paling mereka, apalagi aku di sini kayak di kota kecil, jadi mereka itu pada di rumah aja. Apalagi yang ceweknya itu mereka nggak sholat Idul Fitri. Tapi kalau misalnya di Istanbul atau Ankara, itu tuh biasanya itu yang ngadain, apalagi itu biasanya kedutaan besar Indonesia biasanya yang adain sholat berjamaah antara cewek dan cowok. Tapi kalau biasanya di kota kecil itu atau kota-kota lain aku nggak tahu, tapi kalau di Banten itu tuh kayak nggak ada sama sekali yang ngadain sholat Idul Fitri, Idul Adha juga ceweknya tuh boleh ke masjid, kayak jarang banget, malah hampir nggak ada. Jadi sedihnya di situ, kayak kalau misalnya lagi Idul Adha, Idul Fitri, kayak suasananya tuh kayak nggak lebaran sama sekali gitu. Itu pun kalau misalnya kita mau ngebuat suasana lebaran, kita misalnya ngunjungin rumah teman kita masing-masing gitu. Misalnya kayak kita buat rendang, buat opor ayam, buat ketupat, jadi lebih dapet gitu suasana lebarannya. Tapi yang disayangin sekali tuh emang karena mazhab mereka itu mazhab Hanafi, jadi cewek itu kalau sebisa mungkin sholat itu di rumah gitu. Agak sedih banget kalau misalnya lebaran di sini gitu, di Turki. Selanjutnya, kalau misalnya di sini orang-orang itu sayang banget sama yang namanya binatang. Nggak hanya kucing aja di sini, anjing gitu, kayak tuh sayang banget gitu. Soalnya anjing-anjing di sini tuh kayak jinak gitu. Karena mereka itu udah ya dikasih makan gitu sama orang-orang sini, nggak terlalu agresif. Tapi ada beberapa juga yang aku lihat di berita itu emang agresif, terus sampai gigit gitu, tapi nggak sebanyak itu. Tapi sampai sekarang aku masih takut gitu anjing di sini. Soalnya kalau anjing-anjing di sini tuh kayak gede-gede banget, sampai kayak segede kambing gitu. Kalau di sini tuh saking mereka gedenya. Terus anjing-anjing sama kucing-kucing di sini tuh biasanya itu, apalagi anjing ya, di sini tuh kayak jeans mereka tuh kayak bulunya tuh lebat gitu. Jadi kayak lucu, comel aja gitu ketika mereka ada di luar gitu. Terus mereka kayak adain penampungan gitu, penampungan hewan kayak anjing, kucing gitu. Terus kalau misalnya ada di jalan, mereka kayak kasih rumah kucing, rumah anjing, terus mereka kasih makan gitu. Terus mereka kasih minum, apalagi sekarang kayak musim panas, mereka tuh kayak emang nyisihin cup gitu untuk diisi air sama makanan gitu, untuk supaya kucing sama anjing jalanan itu bisa makan di sini. Jadi emang bagusnya itu kayak gitu. Mereka tuh penyayang banget sama hewan, apalagi sama burung juga. Mereka tuh juga sering kayak ngasih makanan gitu kalau misalnya lagi musim dingin. Kan kalau musim dingin kan buah-buahan pada nggak ada ya, kayak semuanya itu pada beku gitu. Jadi mereka tuh kayak biasanya kasih makan burung gitu. So, jadi itu dulu culture shock aku di episode kali ini. Mungkin aku bakalan buat lagi video tentang culture shock aku selama di Turki. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kalau kalian udah nonton video ini, kalian jadi kayak, oh gini ya culture di Turki itu. Jadi kalian nggak terlalu kaget lagi ketika kalian ada di sini. So, jangan lupa juga buat nge-share ke teman-teman kalian yang mau kuliah di Turki, atau yang mau tinggal di Turki, kerja di Turki, atau misalnya mau punya pasangan di Turki. Jadi mereka tahu informasi ini dan nggak ketinggalan lagi. So, itu dulu guys. Thanks so much for watching and see you guys on my next one. Bye bye.